Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tiara Andini, NPM 1913053082, nomor absen 28, kelas semester 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hak asasi manusia. Silahkan menyaksikan. Yang pertama, hak asasi. Apa sih pengertian hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak dari lahir. Asasi itu bersifat dasar atau pokok. Jadi, hak asasi manusia sama dengan hak dasar manusia. Nah, setiap manusia itu perlu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Menurut Profesor Dr. Miriam Budiarjo, hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan melahirkan atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, hak asasi manusia ini secara kodrati melekat dalam diri dan tidak dapat dipisah-pisahkan atau tidak dapat dihilangkan. Nah, hak asasi manusia ini harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan di dalam suatu negara tersebut. Nah, ada beberapa macam hak asasi manusia. Yuk kita lihat. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh dari hak asasi pribadi ini adalah yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah tempat. Contoh yang kedua yaitu hak kebebasan berpendapat. Contoh yang ketiga yaitu hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Hak yang selanjutnya yaitu hak kebebasan memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua ada hak asasi politik. Hak asasi politik ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Hak asasi politik ini atau yang disebut dengan political rights ini terdapat contohnya. Yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai dan organisasi politik. Yang keempat, hak membuat dan mengajukan usulan petisi. Nah, yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality rights, yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contoh dari hak asasi hukum ini ialah yang pertama, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contoh yang kedua yaitu hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Nah, hak yang selanjutnya yaitu
hak asasi ekonomi atau property rights. Hak asasi ekonomi ini yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh dari hak asasi ekonomi yaitu hak kebebasan melakukan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa atau hutang piutang, hak kebebasan memiliki sesuatu yang diinginkan, dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang selanjutnya ada hak asasi peradilan atau procedural rights, yaitu hak yang diperlakukan sama dalam tata cara peradilan. Contohnya yaitu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan. Lalu ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights, hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat atau bersosialisasi. Contoh dari hak asasi sosial budaya ini adalah hak untuk menentukan dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, dan yang terakhir hak untuk mendapatkan kehidupan pendidikan yang layak. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep hak asasi manusia. Selamat belajar dan terus menjaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.